Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama untuk selalu bersyukur atas nikmat-nikmatnya dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat beriring salam semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya. Mari bersama-sama kita ucapkan atau tuliskan salawat di kolom komentar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan salawat ini kita mendapatkan pertolongan beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, izinkan saya untuk berbagi kepada para sahabat sekalian tentang satu amalan yang dengan temanya yaitu salat tahajud. Adapun judulnya yaitu jangan tahajud seperti ini. Dilarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena tidak akan mendapatkan apa-apa dan malah berdosa. Memang di satu sisi tahajud itu diperintahkan oleh Allah agar dilakukan secara rutin karena begitu besarnya pahala tahajud. Kita ketahui bahwa salat tahajud adalah salah satu salat sunnah yang sangat dianjurkan atau sunnah muakkad dalam ajaran Islam. Salat ini dikerjakan pada malam hari setelah bangun tidur dan biasanya dilakukan di sepertiga malam terakhir, yaitu antara pukul jam 1 hingga menjelang subuh. Akan perlu sahabat ketahui bahwa ternyata Rasulullah sudah mengingatkan kepada umatnya supaya berhati-hati karena ada beberapa hal yang dipantang atau dilarang di dalam salat tahajud. Namun sebelum lanjut, alangkah lebih baiknya kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Silakan sahabat bisa tuliskan doanya apa, hajatnya apa, keinginannya apa di kolom komentar untuk kita sama-sama aminkan. Karena apabila ada 40 orang saja yang mengaminkannya, insyaallah doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan lupa klik tombol like, tombol jempolnya dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih, semoga Allah membalas kebaikan Anda. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, adapun yang pertama salat tahajud yang dilarang yaitu salat tahajud yang tidak istiqomah, yang tidak konsisten atau artinya semaunya saja. Ketika mau ia melaksanakan, ketika tidak ia tidur. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada Abdullah bin Amr bin As, "Wahai Abdullah, janganlah kamu seperti si fulan. Dulu ia rajin salat malam, lalu sekarang ia meninggalkan bangun malam." Hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hanya waktu-waktu tertentu ia melaksanakan salat tahajud, tetapi akhirnya bosan tidak melakukannya sama sekali. Lalu yang kedua yaitu tahajud yang tidak diinginkan dan dilarang oleh Rasulullah adalah tahajud yang hanya mengkhususkan pada malam Jumat, sehingga Rasulullah sudah berpesan, janganlah kalian khususkan malam Jumat dan malam-malam lainnya dengan
qiyamul lail atau salat malam. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi untuk para sahabat, kalau memang kita mau tahajud ya harus totalitas. Artinya tidak ada khusus malam Jumat atau malam Senin atau malam apa, tetapi harus dilakukan secara rutin. Kemudian Rasulullah sangat bijaksana dan Allah juga sangat bijaksana. Ketika seseorang sedang dalam keadaan mengantuk yang sangat luar biasa, maka dianjurkan untuk tidak melakukan yang namanya sholat tahajud. Karena apa? Karena akan memberatkan. Ada sahabat Rasulullah yang bernama Zainab memaksakan bertahajud saat mengantuk, sehingga ia memasang tali untuk bersandar saat mengantuk. Rasulullah SAW bersabda, "Lepaskanlah tali itu. Kalian harus salat ketika dalam keadaan segar dan sadar. Jika kelelahan, maka tidurlah." Jika ketika kita dalam keadaan kelelahan, maka dianjurkan oleh Rasulullah untuk tidur. Hadis riwayat dari Imam Muslim dan Imam Bukhari. Yang ketiga, tahajud yang dilarang oleh Rasulullah yaitu bertahajud secara berlebihan. Rasulullah sudah mengingatkan, "Demi Allah, akulah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya di antara kalian. Tapi kadang aku berpuasa dan kadang tidak. Aku mengerjakan salat malam dan juga tidur, dan aku juga menikahi perempuan. Siapa membenci sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian yang keempat yaitu larangan tahajud yang hanya bertujuan mengejar dunia saja tetapi melupakan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun malam, lalu hendaklah mengerjakan salat malam, janganlah ia menyebutkan perkara-perkara duniawi dalam salatnya, dan janganlah ia berdoa kecuali untuk meminta kebaikan saja atau memohon perlindungan dari kejahatan." Itulah nomor yang keempat yang dilarang salat tahajud seperti itu. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu kita dilarang salat tahajud hanya karena riya dan sum'ah. Apa itu riya dan apa itu sum'ah? Di satu sisi salat tahajud berpahala besar, tapi di sisi yang lain salat tahajud paling rentan terkena sifat riya dan sum'ah ini. Jika hal demikian, maka niat ikhlas karena Allah jadi hilang. Riya yaitu sifat pamer atau agar dapat pujian dari manusia. Sedangkan sum'ah yaitu beribadah tetapi ingin dirinya menjadi terkenal karena menjadi orang yang seolah-olah ia seorang yang saleh. Jadi riya dan sum'ah itu yang menyebabkan tahajud kita pahalanya hilang dan kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Sering disampaikan, ayo bangun malam di gadget kita atau di WhatsApp atau di status, "Aku sudah salat malam nih." Nah, itu seperti hal yang sepele pemberitahuannya. Namun sebagian waktu, tapi itu sudah termasuk riya dan bisa menjadi sum'ah. Sahabat Imam Muda yang dirahmati Allah, demikian yang dapat kami sampaikan. Ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.